Menurut lo sendiri apa sih sekarang ini yang jadi persoalan hidup Syifa? Menurutku Yang bikin, aduh mumet deh kalau mikirin itu. nggak ada sih Nggak ada. menurutku dia tuh. Santai aja. Yang jelas kalau menurutku yang paling dominan dia pikirkan itu untuk jadi besar. Oke. Dan itu hal yang bagus ya. Ya, ya, ya. Tiap orang itu harus berpikir jadi besar. Kalaupun misalkan belum terpikir untuk segera menikah, menurutku bukan karena persoalan mereka berdua tuh, tapi lebih kepada apa karir masa depan. Pengen jadi sesuatu. Pengen jadi sesuatu dulu yang besar. Nah baru nanti mikirin pernikahan. Jadi bukan karena apa menunda-nunda. Iya, bukan karena persoalan apa gitu di hubungan, bukan, tapi kalaupun jadi tertunda atau terhambat demi memikirkan karir dan masa depan di dunia entertain gitu. Kalau secara mental menurutku dua orang itu udah siap aja untuk menikah, Mas. Ini dibaca dari telapak tangan lah. Bukan lagi telapak tangan, sekarang sudah pakai media ya sekarang. Telapak tangan. Bentar lagi pakai air kopi deh. Kayaknya. Ada gambarnya ini. Jadi, nah kalau dia, baca dari mana? Telapak tangan. Hah? Kalau bisa tahu? Ya dari telapak tangan. Telapak tangan. Nah, tapi nggak kelihatan. Ya mata batin kalian masih tertutup. Iya. Aku sudah terbuka. Kayaknya bagus deh kalau aku ngomong baca dari telapak tangan. Nggak usah, nggak usah. Enggak, biar masuk akal gitu. Buat. Kalau lo dulu di apa tak jadi panjang kontrak kan gara-gara tidak mau mengungkap atau tidak mau gimmick-gimmick ya. Iya, iya. Ntar dipecat juga dari sini. Gara-gara pakai gimmick-gimmick tangan. Iya, baca. No. Tak usah. Tapi boleh juga pakai air ini, Mas. Gimana sih? Tak jelas. Itu aja sih kalau sifat. Oke. Kalau karirnya, nah menurutku kian hari kian cemerlang. Kenapa? Pertama dia di ruang lingkup keluarga yang nyaman. Itu tuh sifat menurutku ya. Fondasinya sudah kokoh. Fondasinya kuat. Dia itu dari latar belakang keluarga yang nyaman. Keluarga yang saling mendukung. Yang akur ya. Keluarga yang hak asasi manusia, keluarga yang merdeka gitu. Keluarga yang nyaman, latar belakang keluarga yang nyaman. Satu, yang kedua, dia punya pasangan yang bisa membuat dirinya jadi dirinya sendiri. Yang ketiga, dia mandiri. Dia pribadi yang mau berproses, mau berjuang untuk jadi sesuatu. Jadi menurutku Syifa itu semakin hari semakin cemerlang karir. Nah yang paling penting dia perempuan yang walau masih muda tapi pribadi yang tidak terkontaminasi oleh pergaulan. Nah itu penting itu. Sangat penting itu. Keren. Ya, jadi sekali lagi ku ucapkan kenapa dasar karirnya cemerlang menurutku. Dia itu pribadi yang tidak terkontaminasi oleh pergaulan. Satu, yang ketiga pribadi yang tidak mencampur adukkan antara urusan hati dan urusan pekerjaan gitu. Ya ini urusan hati, ini urusan pribadi, ini urusan pekerjaan. Orang yang bisa memilah-milih, meletak-letakkan gitu. Makanya aku yakin karirnya akan selalu cemerlang. Amin. Dia akan selalu keren seperti itu gitu. Menurutku ya. Berdasarkan kepribadian yang kubaca. Terus ini. Pribadi yang tidak cengeng ketika berhadapan dengan masalah. Kan masalah itu tidak akan pernah berhenti kan. Dan masalah itu dimanapun sama. Yang membedakan itu cara menyikapinya.
Nah, menurutku dia pribadi yang tidak cengeng ketika berhadapan dengan masalah. Karena kemandirian itu. Itu aja sih yang bisa kuceritakan tentang dia. Itu aja Oke. kayaknya. Nanti Udah. kalau kebanyakan kok tahu banget gitu. Tahu banget Nah, ya. ujung-ujungnya dibilang observasi. Ngeriset. Mana? Observasi lewat mata batin, mata hati ya. Iya. Kalau orang kerja, kan kalau sekarang ini segala tahu dibilangnya kayak Google. Ya, Ya. Orang itu kerjanya di Google, kalau lo di kantor pusat, bos, iya. Itu kayaknya sih. informasinya langsung turun Karena dari baca atas dari langit. telapak tangan gitu. Ya. Tidak ya, tidak observasi ya. Saking detailnya, makanya yang komen tuh kayaknya Ferry Cowboy observasi deh gitu. Atau udah kenal lama gitu. Sipa itu seorang perempuan yang keibuan. Nah, Oke, itu. ini Jadi walaupun sangat luar biasa. benar nggak? Karena aku nggak kenal dia, maka aku nanya ke lo. Usianya muda, Ya, tapi gerak-geriknya tuh dewasa kan, keibuan. iya betul, Tata caranya, bisa jalannya, duduknya, tampilannya, benar nggak gitu? betul. Nah itu. Jadi aku baca lewat lo, nyambung ke dia gitu. Jadi kalau aku melihat lo, kayak melihat dia, asik. Pasti. Kenapa jadi ketawa? Ya bagus sih kata-kataku tuh kadang-kadang ya, kalau aku renung-renung kan kata-kataku nih keren loh. Kadang-kadang, Iya kadang-kadang. kadang-kadang ya, iya. Bagaimana kau bisa membaca Sipa ketika melihatmu langsung nyambung ke Sipanya? Aduh, bukan ini mah, bukan pembahasan Syifa, bukan ini. Ini melenceng ini, yang ini bagian ini. Tidak. Jadi perempuan yang keibuan. Nah, tanda-tanda perempuan yang keibuan selalu bicara tentang kemajuan, Oke. tentang sebuah nilai. Itu tanda-tanda perempuan yang keibuan. Dia bukan perempuan yang hidupnya dihabiskan oleh nongkrong, hidupnya dihabiskan oleh ngegibah gitu. Bukan dia. Nah, menurutku perempuan yang hidupnya tidak dihabiskan oleh ngegibah, oleh nongkrong, oleh jalan-jalan tok, itu ciri-ciri perempuan keibuan. Oke. Nah, gitu. Jadi mau cari, bukan karena perempuan keibuan itu bukan ditentukan oleh cara duduk, tampilan, berpakaian, bukan. Tapi oleh pola pikir, visi misi hidupnya. Bukan gerak-geriknya. Bukan ya. gerak-geriknya. Gerak-geriknya itu cerminan dari visi misi hidupnya. Aplikasi dari visi misi hidupnya. Cerdas banget ya cara gue jelasin tuh. Iya, bikin kita mengerti Iya. semuanya. Nah, aku akhir-akhir ini kok belum kenal udah ngerti banget. iya. Ya kan? Belum Apalagi ketemu udah ngerti banget, apalagi ketemu au. Sudah. ada. Aku baru nyadar kok. Ini pengertian keibuan, karena banyak yang ya, tertipu apakah keibuan dengan itu bukan bukan perempuan yang sudah melahirkan dibilang ibu. Bukan, keibuan kan? itu adalah perempuan yang suka akan proses, suka akan perjuangan, selalu berpikir tentang kemajuan, tidak sibuk oleh nongkrong, tidak sibuk oleh ngegibah, tidak sibuk oleh jalan-jalan. Satu lagi, Syifa itu pribadi yang penyayang. Cara dia menyayangi itu layaknya seorang ibu sayang ke anaknya. Nah, itu cara dia menyayangi itu begitu. Dan tanda-tanda dia menyayangi itu selalu mengingatkan untuk hal-hal yang bisa membuat maju. Menyemangati. Itu, iya, itu orangnya. Selalu mengingatkan hal-hal yang bikin kita maju. Jadi sentilan-sentilan dan kritikan-kritikannya itu justru menyadarkan, bukan meremehkan. Nah itu, aku tahu lah dengan sifat itu dikit-dikit. Tapi udah banyak yang gue ceritakan. Udah gitu ini aja. baik buat Syifa sendiri maupun buat El biar lebih mengenal ya, karena
lagi-lagi kadang pasangannya tidak ada persoalan apa-apa, tapi karena kiri dan kanan, ya kan. Terus juga untuk teman-temannya, kan tadi lo bilang, walaupun dekat tapi belum tentu bisa mengenal Satu sama lain. satu sama lain, apalagi Syifa ini tidak mudah untuk bercerita. Saya tidak mudah dia dengan Nah ini diceritain Erlum itu sama ini lo. dengan Erlum itu berasa punya tempat. Nah, gitu. Jadi tidak hanya sekedar status sebagai pacar gitu. Pokoknya menurut gua akur mereka tuh. Sip. Kita doain aja biar diridhoi, Amin. disampaikan ketujuannya sehingga menjadi suami istri. Amin. Yang pada akhirnya bisa berkata baiti jannati, rumahku laksana sorga bagiku. Semakin Sukses sukses buat Syifa, Dan sehat El selalu juga. dengan El juga, dituntun dan dibimbing oleh Tuhan dimanapun berada, Amin. diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, dicerdaskan, dibersihkan hati, Amin. sehingga bisa jadi rahmat buat alam ini. Amin. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna buat manusia lain. Itu kata Allah. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi sukses buat Syifa, sukses, sukses, sukses dan sukses. Amin. Amin. Suka atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Koboy. Kita pamit, ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.